Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhayyad dengan NIM C01213665. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Rahayu, NIM C01215507. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Budaya Organisasi dengan materi definisi komunikasi dan definisi stres. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Oke, untuk materi yang pertama yaitu definisi komunikasi. 1. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Pada umumnya, komunikasi secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi secara verbal bisa dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulisan, sementara komunikasi non-verbal pada umumnya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, geleng kepala, tanda, tindakan, dan lain sebagainya. Komunikasi non-verbal dianggap sangat penting karena sifatnya lebih jujur dibanding pengucapan atau kata-kata bahasa komunikasi verbal. Dengan melihat komunikasi nonverbal dari lawan bicara, kita bisa mengetahui bagaimana perasaan mereka ketika berkomunikasi. Oke, untuk yang ketiga yaitu komunikasi dan presentasi. Presentasi adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. 4. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi sendiri dapat diartikan sebagai saluran atau jalan tertentu yang digunakan untuk pertukaran informasi antar individu atau kelompok. Sebuah jaringan komunikasi identik dengan hubungan antara dua orang atau lebih. Oke, yang kelima yaitu personal matter dan komunikasi. Ketika seseorang mengalami personal matter, mampu membuat kemampuan berkomunikasinya menjadi terganggu. Karena jika seseorang sedang mengalami personal matter, mereka akan menjadi sensitif dalam menanggapi perkataan seseorang itu, yang disebabkan oleh pikirannya yang hanya berfokus ke persoalan personal matter-nya. Komunikasi yang terjalin kurang efektif karena informasi yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. 6. Membangun komunikasi yang interaktif. Interaktivitas merupakan komunikasi antara dua orang manusia yang dalam satu waktu memiliki peran ganda, yaitu menjadi komunikator sekaligus dapat bertukar peran menjadi komunikan. Komunikasi seperti ini disebut komunikasi interaktif. Menjalin komunikasi yang interaktif sangat penting dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, karena ketergantungan manusia sebagai makhluk sosial dibutuhkan komunikasi untuk memahami keutuhan masing-masing. Komunikasi yang interaktif dapat menghindarkan masyarakat dari ketegangan sosial ekonomi yang sering terjadi dalam suatu masyarakat. Bentuk ketegangan bahasa dan budaya ini juga dapat ditengahi dengan komunikasi yang interaktif. Arti unsur-unsur kepercayaan. Kepercayaan mutlak diperlukan agar suatu relasi tumbuh dan berkembang. Kepercayaan meliputi unsur-unsur sebagai berikut menurut Johnson 1981. Yang pertama yaitu kita berada dalam situasi di mana pilihan untuk mempercayai orang lain dapat menimbulkan akibat-akibat yang menguntungkan maupun merugikan bagi aneka kebutuhan dan tujuan atau kepentingan kita. Jadi, kepercayaan mengandung resiko. Kedua, akibat-akibat yang menguntungkan atau yang merugikan tersebut tergantung pada perilaku orang. 3. Penderitaan karena akibat yang merugikan akan lebih besar dibandingkan manfaat karena akibat yang lebih menguntungkan. 4. Kita punya keyakinan kepada orang lain
yang akan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga yang timbul adalah akibat-akibat yang menguntungkan. B. Membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Saling percaya dibangun lewat resiko dan peneguh, serta dihancurkan lewat resiko dan penolakan. Kepercayaan tidak akan muncul tanpa resiko, dan relasi tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi yaitu 1. Menunjukkan penolakan, mengolok-olok atau melecehkan pembukaan diri orang lain. 2. Tidak membalas pembukaan diri orang lain. 3. Tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi kita terhadap orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Oke, untuk yang ketujuh yaitu komunikasi dan kepercayaan. Cara membangun kepercayaan dalam komunikasi, yaitu bersikap jujur dalam berkomunikasi, bersikap menerima untuk membina hubungan yang baik, membuka diri dalam mengungkapkan diri, memiliki integritas diri yang kuat, selalu berbicara dengan positif dan penuh rasa hormat. 8. Hambatan komunikasi dan solusinya. Kegagalan komunikasi sering terjadi antara komunikator dan komunikan yang sebagian dipengaruhi oleh ucapan atau pesan yang sulit dimengerti, persepsi negatif, tidak percaya diri, jarak kedekatan komunikator dan komunikan, dan perbedaan dialog atau bahasa. Solusi hambatan dalam komunikasi. Strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan, yaitu dalam menyampaikan isi pesan dilakukan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang sesuai dengan latar belakang penerima pesan, dan pemberi pesan berusaha memperoleh persepsi yang tepat dari penerima pesan. 9. Pemimpin dan komunikasi. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk memengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Pentingnya komunikasi kepemimpinan dalam organisasi, yaitu untuk menimbulkan pemahaman, menimbulkan kesenangan, mengubah sikap, membina hubungan baik, menghasilkan tindakan, dan mendorong kepercayaan. Secara umum, komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Komunikasi bisnis bertujuan untuk membagikan informasi penting seputar perusahaan ke pihak lain. Contohnya saat ingin merekrut karyawan baru, staf HRD bertanggung jawab untuk memasang dan lowongan kerja melalui media surat kabar, majalah, radio, dan internet. Komunikasi bisnis yang jelas dan efektif sangat penting bagi karyawan, manajer maupun pimpinan bisnis untuk melakukan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab. Tanpa proses dan alat yang tepat, berbagai masalah serius bagi bisnis mulai dari karyawan, pelanggan yang tidak puas, bahkan laba yang perlahan menghilang. Komunikasi bisnis adalah garis penting dalam perusahaan. Setiap pemimpin atau leader memiliki pengikut atau followers guna merealisasikan gagasannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Disinilah pentingnya kemampuan berkomunikasi bagi seseorang pemimpin, khususnya dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Seseorang pemimpin
harus menguasai serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Pentingnya hubungan komunikasi dan kepemimpinan dalam organisasi adalah untuk memperbaiki organisasi itu sendiri, serta kemajuan organisasi, di mana suatu organisasi bisa dikatakan sukses apabila hubungan komunikasi antar anggota berjalan dengan harmonis. Begitu pula kepemimpinan yang sangat diperlukan bila organisasi ingin sukses, karena kepemimpinan mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok ke arah pencapaian tujuan bersama. Selain kecakapan kepemimpinan itu dalam hal berkomunikasi, juga dalam melaksanakan fungsi kepemimpinan itu tidaklah akan terlepas dengan melakukan komunikasi. Oleh karena itu, kedudukan atau status dan peranan atau role seorang pemimpin sudah termasuk di dalamnya sebagai komunikator. Dengan kata lain, fungsi seorang pemimpin itu termasuk intrinsik sebagai komunikator. Maka, kemampuan kepemimpinan itu harus juga diikuti dengan kemampuan komunikasi yang memiliki atau mempunyai etos, patos, dan logos komunikator. Seperti yang dilakukan oleh orang lain, setiap tindakan atau keputusan dan arahan yang diambil atau yang diberikan oleh seorang pemimpin juga dilakukan dengan berkomunikasi. Hanya saja, setiap pemimpin dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam berkomunikasi. Mengingat krusialnya implikasi dari setiap tindakan, keputusan, dan perilaku seorang pemimpin, komunikasi kepemimpinan atau leadership communication adalah sebuah model komunikasi bagi para pemimpin, di mana bentuk komunikasi disesuaikan dengan posisinya sebagai pemimpin. Ini berarti ada spesifikasi khusus dari elemen bahasa yang digunakan. Tambahan dari hambatan dan kepercayaan. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikat. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotip, prasangka, bias, dan lain-lain. Hambatan kultural atau budaya komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencangkup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang-orang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan juga dapat terjadi ketika menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan jargon atau bahasa slang atau prokem atau alay yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi. Hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi di mana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. Hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencangkup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor
lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor-faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencangkup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu definisi stres. Definisi stres merupakan perubahan reaksi tubuh ketika menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin dan kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung dan tekanan darah akan meningkat, pernapasan akan menjadi lebih cepat, dan otot menjadi lebih tegang. Faktor penyebab stres pertama yaitu masalah emosional. Faktor penyebab stres paling sering terjadi yang pertama adalah masalah emosional. Ketika merasa tidak mampu berhubungan dengan seseorang atau perlu mengekspresikan emosi tetapi tidak bisa, ini dapat meningkatkan stres. Dan yang kedua yaitu masalah kesehatan. Faktor penyebab stres yang paling sering terjadi berikutnya adalah masalah kesehatan, seperti penuaan, diagnosis penyakit baru, dan gejala atau komplikasi dari penyakit saat ini dapat menjadi faktor penyebab stres. Yang ketiga yaitu masalah keuangan. Masalah keuangan merupakan faktor penyebab stres yang paling sering terjadi. Utang kartu kredit, sewa, atau ketidakmampuan untuk menafkahi keluarga atau diri sendiri dapat menyebabkan stres berat. Dan yang keempat yaitu diskriminasi. Merasa didiskriminasi dapat menyebabkan stres jangka panjang. Misalnya, seseorang mungkin mengalami diskriminasi atas dasar ras, etnis, jenis kelamin, atau orientasi seksual mereka. Dan yang kelima yaitu keyakinan pribadi. Argumen tentang keyakinan pribadi, agama, atau politik dapat menentang terutama dalam situasi di mana seseorang tidak dapat melepaskan diri. Argumen tentang keyakinan pribadi, agama, atau politik dapat menentang terutama dalam situasi di mana seseorang tidak dapat melepaskan diri dari konflik. Peristiwa besar dalam hidup yang membuat seseorang mempertanyakan keyakinannya sendiri juga bisa menyebabkan stres. Yang keenam yaitu hubungan. Faktor penyebab stres yang paling sering terjadi selanjutnya adalah faktor hubungan. Misalnya, pertengkaran dengan pasangan, orang tua, atau anak dapat meningkatkan tingkat stres. Dan yang ketujuh yaitu perubahan hidup. Kematian orang yang dicintai, berganti pekerjaan, pindah rumah, dan mengirim anak ke perguruan tinggi adalah contoh perubahan besar dalam hidup yang bisa membuat stres. Bahkan, perubahan positif seperti pensiun atau menikah dapat menyebabkan stres yang signifikan. Perubahan kondisi dan dampaknya pada stres. Dalam tingkat yang parah,
Rasa tertekan dan stres bisa menyebabkan seseorang mengalami perubahan perilaku. Kondisi ini menyebabkan penurunan nafsu makan, tidak fokus, dan sering menghindari tanggung jawab, sering gugup, mudah marah-marah, hingga mencari pelampiasan, misalnya dengan mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok. Dampak stres karena pekerjaan juga berdampak pada kesehatan fisik secara menyeluruh seperti insomnia, sakit kepala, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan depresi. Penyakit kardiovaskular, hipertensi, gangguan irama jantung, sakit perut, sembelit, dan tukak lambung. Solusi umum untuk menghilangkan stres: pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Dan yang kedua yaitu melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga yaitu kembangkan hobi yang bermanfaat. Dan yang keempat yaitu meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kelima yaitu berpikir positif. Yang keenam yaitu tenangkan pikiran dengan relaksasi. Kemudian yang ketujuh yaitu jagalah kesehatan dengan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidur cukup, makan makanan bergizi dan seimbang, serta terapkan perilaku bersih dan sehat. Kemudian, pengaruh musik dalam menghilangkan stres. Mendengarkan musik dapat memiliki efek yang sangat menenangkan buat pikiran dan tubuh, terutama musik yang berirama lambat dan menenangkan. Jenis musik seperti ini memiliki efek positif pada fungsi fisiologis yang bisa memperlambat denyut nadi dan detak jantung. Selain itu, musik juga menurunkan tekanan darah serta menyeimbangkan tingkat hormon stres. Selain itu, sebagai pereda stres, musik dapat menjadi pengalihan perhatian sekaligus mengeksplorasi emosi. Itu artinya manfaat mendengarkan musik bisa menjadi sarana meditasi dan membantu supaya pikiran tetap fokus. Preferensi musik sangat bervariasi tergantung masing-masing personal. Ada orang yang nyaman bila mendengarkan genre pop, tetapi ada juga yang nyamannya di musik klasik. Bahkan, musik rock sekalipun bisa menjadi sarana relaksasi bila memang seseorang nyaman dengannya. Walaupun sama-sama meredakan stres, tetapi sensasinya sedikit berbeda. Mengubah rutinitas menjadi hobi. Berikut itu memberikan waktu bersantai. Hobi memberikan waktu bagi otak dan tubuh untuk beristirahat sejenak. Melakukan aktivitas yang disukai seakan membuat Anda terbebas dari tanggung jawab yang jadi sumber stres. Jika Anda super sibuk, meluangkan waktu di tengah padatnya jadwal tertentu sangat sulit. Namun, mulai sekarang, usahakan untuk menjadikan hobi sebagai salah satu prioritas di hidup Anda. Tetapkan jadwal rutin bagi hobi tersebut. Melakukan hobi yang bisa memberikan Anda kesempatan untuk bersantai tanpa stres, tetapi tetap produktif.
Yang kedua, yaitu mengubah stres jadi lebih positif. Stres tidak selalu berdampak buruk bagi tubuh, asalkan Anda mampu mengolahnya. Oleh sebab itu, dikenal pula dengan istilah stres negatif atau distress dan stres positif yaitu eustress. Eustress menimbulkan semangat, menghilangkan rasa bosan, dan mendatangkan kesenangan tanpa membuat Anda terbebani. Misalnya saat melakukan hobi. Bila seseorang tidak menyalurkan emosi dan energi dari stres lewat hobi, bisa saja ia menyalurkannya ke hal-hal destruktif seperti mabuk, berjudi, maupun selingkuh. Yang ketiga yaitu melakukan waktu untuk bersosialisasi. Hobi terkadang mengenalkan Anda pada suatu komunitas baru. Di samping itu, Anda mungkin akan merasakan peningkatan dalam kemampuan bersosialisasi. Melalui hobi, Anda juga bisa mendapatkan teman dan pengalaman baru. Ini tentunya membuat Anda bisa memaknai hidup dan menjalani hari demi hari dengan menyenangkan. Yang keempat yaitu menambah kepuasan dan kebebasan. Hobi tidak membuat Anda melakukan suatu kegiatan di bawah paksaan yang malah menambah tekanan batin. Tekanan inilah yang bisa menyebabkan Anda merasa sangat lelah. Saat melakukan hobi, Anda suka tanpa tekanan, Anda mungkin akan berusaha untuk menunjukkan keterampilan terbaik dari hobi tersebut. Persahabatan sejati dan keluarga harmonis yang mampu menghilangkan stres. Manfaat keharmonisan terhadap keluarga yaitu memiliki hubungan keluarga harmonis dapat membuat anak merasa aman dan dicintai. Tak hanya itu, keharmonisan dalam keluarga juga mampu membuat kehidupan Anda dan pasangan terasa lebih baik. Kehangatan dan kasih sayang satu sama lain sehingga dapat menghilangkan salah satu penyebab stres dan menjadi salah satu ciri dari keluarga harmonis. Kemudian, sahabat sejati mampu menghilangkan stres yaitu dengan cara meluangkan waktu bersama teman dan sahabat itu bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Kesibukan memang selalu menjadi kendala, namun tentu saja berkumpul dengan sahabat tidak harus selalu bertatap muka. Ada bisa melakukannya dengan berbagai cara, misalnya lewat telepon atau video call. Selain itu, tentu saja obrolan-obrolan ringan hingga menceritakan hal-hal yang perlu Anda keluhkan bisa jadi menu utama. Berkumpul dan sekedar bercerita tentang keluhan ini bisa meredakan tingkat stres Anda selama mengurus pekerjaan atau bahkan urusan keluarga di rumah sekalipun. Canda tawa dan masukan dari sudut pandang sahabat bisa membuat Anda menjadi lebih bahagia. Kemudian membahas cerita-cerita lama juga bisa menjadi menu obrolan yang menarik. Mengingat-ingat
kembali kejadian-kejadian yang dulu pernah dilakukan bersama-sama sahabat, bisa meningkatkan kebahagiaan tersendiri dan kebahagiaan bersama sahabat. Selain itu juga melanjutkan obrolan dengan merencanakan sesuatu yang bersama sahabat juga akan menarik dan dapat menghilangkan stres. Itu juga salah satu faktor penghilang stres yang paling baik.